Kegiatan upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-118 Kodim 0201, Medan, Komandan Satgas dan Satgas Kolonel Inferi Muzawat, SIP, MSI di hadapan Pangdam 1, Bukit Barisan menandatangani serta menyerahkan naskah berita acara kepada Wali Kota Medan M. Bobi Afif Nasution, Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023. Pangdam 1, Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan langsung menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-118 tahun 2023 Kodim 0201, Medan yang pengerjaannya telah selesai 100% itu digelar di lapangan Benteng, Jalan Pengadilan Medan, Kota Medan. Program lintas sektoral TNI Manunggal Membangun Desa TMMD, merupakan bagian dari operasi bakti TNI yang diwujudkan dengan cara membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan dan memperbaiki infrastruktur serta mengakselerasikan program pemerintah daerah yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jelas Pangdam. Oleh karena itu, program TMMD ini sangat tepat sebagai upaya memelihara semangat kebersamaan, persatuan, dan toleransi atas perbedaan serta budaya gotong royong dan kepercayaan diri dalam kehidupan agar kemanunggalan TNI rakyat selalu terjaga dan terbina. Selaku Pangdam 1, Bukit Barisan dan sebagai pengendali kegiatan operasional TMMD, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wali Kota Medan, Bupati Langkat, Bupati Dairi, Bupati Bengkalis, Bupati Solok dan Bupati Natuna serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan TMMD ke-118 ini dengan aman, lancar sesuai dengan yang direncanakan, ucap Pangdam. Dari semua sasaran fisik maupun non-fisik yang dilaksanakan pada TMMD 118 ini, Pangdam mengaku seluruhnya terlaksana 100%. Hal ini bisa dicapai karena TMMD bukan domain dari TNI semata, melainkan program bersama pemerintah daerah dan kota, yakni bersatu padunya semua komponen bangsa yang terkoordinasi dan terkoordinir yang dilaksanakan secara bahu-membahu dan gotong royong. Saya pesan, agar infrastruktur yang telah dibangun di TMMD 118 ini bisa dijaga dan dirawat, sehingga tidak saja masa pakainya lebih lama, tapi manfaatnya kepada masyarakat akan terus berkelanjutan, pesan Pati Bintang 2 berkualifikasi komando itu mengakhiri amanatnya. Dalam upacara penutupan TMMD ini, tampil sebagai Komandan Upacara, Danyon Armet 2 KS, Letkol Amdeli Yuda Adi Nur Cahyo serta Perwira Upacara, Mayor Inromi Sembiring yang juga dan Ramil 020116 Tanjung Morawa. Acara juga dimeriahkan dengan tarian sekapur sirih yang dilanjutkan pemeriksaan barisan peserta upacara, serta penyerahan naskah berita acara pelaksanaan TMMD 118 dari Dan Satgas, Kolonel Inferi Muzawat kepada Wali Kota Medan, M. Bobi Afif Nasution. Di kesempatan yang sama, Pangdam 1, Bukit Barisan bersama Wali Kota Medan dan rombongan Forkopimda juga meninjau kegiatan bakti sosial donor darah, bazar murah dan pemberian bantuan sembako serta tali asi kepada warga, termasuk melepas motor Babinsa untuk mengantarkan bantuan sembako ke rumah-rumah warga masyarakat di 21 kecamatan Kota Medan. Hadir di acara itu, antara lain PJ Gutsu, Kapolda Su, dan Lantamal 1 Belawan, dan Kosek 1 Medan, Kasdam 1 BB beserta seluruh pejabat utama, Ketua Persit KCKPD 1, Bukit Barisan, Ketua Bayangkari Polda Su, Ketua Jalasenastri JAS 1 Lantamal 1 Belawan, Ketua Pia Ardi Agarini Cabang 23, DI Kosek 1 Medan, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sekota Medan, maupun tamu undangan lainnya. KBK Tating terlaksana. 5. Penyuluhan Wakban terlaksana. 6. Penyuluhan bela negara terlaksana. 7. Penyuluhan balako dan paham radikal terlaksana. 8. Penyuluhan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat terlaksana. 5. Jumlah personil yang terlibat: A. Dan Satgas dan staf 15 orang. B. Tim asistensi dan penyuluh dan Keslam 25 orang terdiri dari 1. BNN Provinsi Sumut, 2. Kodim 0201 Medan, 3. Sidang 1 Bukit Barisan, 4. Kesdam 1 Bukit Barisan, 5. Polres Pelabuhan Belawan, 6. Dinas P3A PM P2KB Kota Medan, 7. Dinas Kesehatan Kota Medan, 8. Dinas SDA BMBK Kota Medan, 9.
Dinas Perkim Kota Medan. 10 Puskesmas Medan Marelan. C. SSK 110. penerima dan bermanfaat ya. Yang terima RT. Ya, presisi. Cukup ya fotonya. Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan beserta rombongan sedang menuju Sasaran fisik sebelum dan sesudah untuk dikerjakan meninjau kegiatan pasangan dasar murah pojok awal. UMKM dan pemeriksaan. Sasaran pembangunan
apa nanti di sini kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melepas para babinsa untuk mengantarkan sembako kepada masyarakat. Saya mewakili yang berdiri di tempat ini berpesan, tolong disampaikan kepada masyarakat kita untuk mentaati aturan yang berlaku, tidak melakukan pelanggaran hukum, kemudian berlaku hidup sehat. Kemudian apabila ada masalah, pesankan supaya mereka melaporkan kepada aparat pemerintah yang ada di wilayah mereka, camat, ya, kepada lurah, kepada lingkungan, dan Polsek, Babinsa, dan Babin Kamtibmas, serta kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayah mereka. Intinya saya berpesan, sampaikan mereka untuk masyarakat kita untuk menjaga situasi kita, lingkungan kita supaya aman, tertib, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, kami melepas para babinsa untuk menuju ke masyarakat kita. Terima kasih. Babinsa Kodim 0201 Medan adalah prajurit petarung berjuang kesatuan. 3, 2, 1, go! Tangan yang meriah untuk para babinsa Kodim 0201 Medan. Acara dilanjutkan dengan foto. Kita di Kodam 1 Bukit Barisan ini ada 5 kabupaten dan 1 kota yang hari ini kita tutup. Ini di Kota Medan. Ya, alhamdulillah tadi kita semua sudah mendengarkan, sudah banyak yang dilakukan oleh Satgas TMMD ini yang terdiri dari TNI, Polri, unsur pemerintahan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua komponen masyarakat yang lain. Jadi kegiatan ini secara rutin kita laksanakan, bahkan sejak tahun 2023 ini kita setahun itu sudah 3 kali. Semula yang 2 kali, tapi Kementerian Dalam Negeri bersama TNI menyepakati untuk tahun 2023 ini kita tingkatkan. Artinya memang dirasakan sampai dengan 118 TMMD ini manfaatnya banyak sekali untuk masyarakat, baik fisik maupun non fisik. Masih terdapat hal-hal yang kurang dalam kegiatan ini, tentu saja ini menjadi evaluasi kita untuk kita perbaiki. Kemudian ke depan ya insya Allah setiap tahunnya akan terus ada, cuman di sini mungkin baru akan 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Tetapi kegiatan ini tidak harus menunggu TMMD.
sangat tergantung oleh pemerintah daerah, pemerintah kota. Apabila mereka menghendaki, itu ada namanya kegiatan operasi bakti, karya bakti ya. Karya bakti itu pemerintah daerah bisa meminta kepada kita untuk melakukan kegiatan karya bakti, walaupun tidak seperti TMMD tapi pola kegiatannya sama. Mungkin itu ya. Mungkin harapan Pak terkait pelaksanaan TMMD baik dari pemerintah daerah sendiri maupun kepada masyarakat yang ada di lokasi sasaran. Harapan kepada pemerintah dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur fisik tadi ya, kepada pemerintah dan kepada ini masyarakat. paling tidak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, taraf hidup masyarakat yang semula tadinya belum ada jalan, itu sekarang sudah ada jalan, memudahkan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas perekonomian. Ya, jadi ini mudah. Saya berpesan ya supaya ini dirawat, karena belum tentu dalam waktu 5 atau 10 tahun ini akan kita perbaiki lagi, karena masih banyak sekali saudara-saudara kita di desa-desa yang lain juga memerlukan perhatian ya, baik fisik maupun non fisik. Tadi kan bisa dilihat masih banyak sekali anak-anak kita yang stunting. Nah, ini saya menghimbau pada kesempatan yang baik ini, dengan kekerabatan yang ada gitu ya, budaya bangsa kita orang Timur, orang Melayu, orang Batak yang ada di sini. Saya pikir kalau kita peduli, cuman masalah peduli aja, nggak akan lah stunting itu. Jadi kalau ada tetangga kita yang hamil itu sudah mulai dikasih tahu, ayo kita ke posyandu, ayo kita ke puskesmas. Kemudian sangat mustahil kita tidak tahu tetangga kita di kiri kanan kita nggak makan. Itu aja logika berpikirnya. Dan kalau sampai itu terjadi, kalau saya pernah melakukan ini kesimpulan saya pribadi, kalau sampai terjadi seperti itu, yang salah, kalau sampai ada masyarakat yang nggak makan di situ itu, ya camat dan Ramil, Kapolsek. Mereka nggak tahu tuh kondisi di wilayahnya, ada masyarakatnya sampai nggak makan nih. Maksud saya nggak makan tuh nggak makan bener ya, susah dia. Sehari aja udah susah. Nggak mungkin lah, coba bayangkan Jumat berkah, hari ini Jumat nih. Berapa saudara-saudara kita yang mampu mengeluarkan, membagikan rezekinya kepada kita semua. Ya kan? Kalau itu dikoordinir, diatur, insya Allah saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan itu. Mungkin itu harapan saya ya. Jadi yang paling banyak itu selain fisik ya non fisik. Bayangkan anak-anak kita yang kayak gitu, umur 3 tahun kakinya mohon maaf bengkok, tinggi badannya kurang, matanya tidak terbuka dengan baik. Padahal itu lihat rumah sakit itu kita mintain bantuan, mereka memberikan semua bantuan. Hanya kepedulian kita aja nih, sistemnya yang belum jalan. Ya masyarakat kita ya bukan menghilangkan kekerabatan, gotong royong, kepedulian itu, tapi menurut saya mereka sudah mulai tergerus lah, ya, tergerus, ya macam-macam penyebabnya, karena teknologi, karena segala macam, gitu ya. Tapi kalau kita guyup, kita semua, apalagi kita nggak ada masalah menghadapi situasi, kita akan menghadapi pesta demokrasi, ini juga akan sangat berpengaruh. Pesan saya kita harus benar-benar jaga Sumatera Utara ini, khususnya Kota Medan, karena kita menjadi barometer tingkat nasional. Ya. Sumatera Utara khususnya Kota Medan ini, ya, kita harus jaga betul. Kita dilihat, dinilai, kita dapat kehormatan menjadi tuan rumah PON. Ini kan coba bisa dibayangkan yang akan kita dapatkan, kita berdayakan kalau ini kita kelola dengan baik. Mungkin itu dari saya. Siap, makasih Panglima. Tujuannya TMMD terlaksana seperti apa? Untuk pemerintah daerah, jadi membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan cara melakukan seperti TNI tadi, dengan kegiatan-kegiatan fisik dan fisik seperti yang sudah kita laksanakan. Ya. Silakan Pak Wali mungkin izin Pak Wali, apa dampak signifikan yang dirasakan pemerintah kota dengan kolaborasi melakukan pembangunan infrastruktur fisik tadi, Pak? Untuk infrastruktur. Iya, mungkin dari sisi pendapatan daerah mungkin ada nggak
Ya, pastinya dari setiap pembangunan yang ada di Kota Medan, apakah itu dilakukan pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat, dan juga TNI dalam hal ini melaksanakan TMMD, tentu pasti ada. Tapi pasti efeknya ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Saya lihat kan di TMMD bukan hanya fisik, ada juga non fisik, penyuluhan, ada juga pelatihan. Saya lihat di situ, ini efeknya yang saya tangkap bukan hanya mengejar efek jangka pendek, tapi efek jangka panjang juga akan bisa dicapai melalui TMMD ini. Dan oleh karena itu kami Pemko Medan berterima kasih kepada TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam 1 Bukit Barisan dan Kodim 0201 Medan sudah memilih Kota Medan. Tadi Pak Pangdam sudah menyampaikan ada 5 kabupaten kota yang di Sumatera Utara, 5 kabupaten 1 kota. 5 kabupaten 1 kota yang ada di Sumatera Utara, dan kami berterima kasih di antara 6 itu kami dipilih. Mungkin untuk kedepannya Pak, dari infrastruktur fisik yang telah dibangun, apa ada langkah Pemko Medan untuk meningkatkannya mungkin ke depan demi mencapai kesejahteraan masyarakat tadi? Pasti, tadi tentunya hal pembangunan infrastruktur hari ini di Pemko Medan sendiri itu menjadi salah satu program utama kita. Jadi program utama dari Pemko Medan, apakah itu infrastrukturnya untuk mensupport kegiatan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Pak Pangdam tadi, ataukah memang kegiatan untuk hunian seperti ke tempat pemukiman masyarakat. Ini akan terus kita lakukan, tapi yang disampaikan Panglima tadi yang sama-sama harus kita sepakati dan kita pahami. Yang saya tangkap, mohon izin Panglima, ini yang bagaimana seluruh lapisan masyarakat ikut serta. Apa yang sudah dibangun dijaga, apa yang sudah dibangun sama-sama kita gunakan dengan baik, dengan positif, dan peran serta apakah ini pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder ini penting. Tapi lebih penting lagi peran serta dari masyarakat itu sendiri, anak keluarga, tetangga, itu yang lebih sangat-sangat penting. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Don.